Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, viewer dimanapun dan kapanpun berada. Malam Jumat lagi, Sweet Friday night. Ya, jadi tadi malam ngaji bareng Ustadz yang keren banget, Ustadz Haris. Beliau the owner atau pemilik pondok pesantren Al Bidayah. Banyak muridnya, banyak santrinya. Beliau juga seorang dosen di IAIN Jember. Tentu saja beliau menyampaikan dan mengajar tentang keagamaan atau mata kuliah agama. Dan ngaji tadi malam yaitu ngaji kitab kuning. Simak yuk. Baca surat-surat pendek kasar disunnahkan untuk diam terlebih dahulu, tidak langsung setelah waladhdallin amin pas langsung bismillahirrahmanirrahim, dilafatkan sesuai dengan urutan-urutan yang sudah ditetapkan di dalam Al-Quran. Yang pertama itu bismillah, yang kedua alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim. Tidak boleh dibolak-balik, tartibnya harus urut. Fatihahnya, ya, tartibnya, urutannya itu harus sesuai dengan yang biasa kita pelajari. Tidak boleh urut-urutan. Oh, tidak boleh tidak urut. Itu seperti itu. Kemudian wal mualat. Mualat mereka maksudnya terus menerus. Jangan sampai tertunda gara-gara ngelamun. Jangan sampai tertunda gara-gara mikir yang lain. Jangan sampai seperti itu. Yang namanya Fatihah harus diucapkan secara berurutan dan terus menerus. Kecuali hanya sekedar menghela nafas, mengambil nafas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Terus seperti itu. Kalau bismillahirrahmanirrahim diam. Padahal tidak ada alasan. Nikah tidak memenuhi persyaratan, tidak membatalkan, tapi harus diulang sehingga urutannya itu cepat dilakukan. Paham gitu? Tidak batal memang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Diam kita. Ruga-rugan kasar, diam. Kok asik gitu ya? Diam. Nah, ini tidak memenuhi unsur mualah. Karena demikian bagaimana? Apakah membatalkan? Tidak, tapi harus diulang dari awal lagi. Harus bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pokoknya mulai dari ayat pertama sampai ayat ke-7, karena 7 ayat itu harus diucapkan secara terus menerus, kecuali kita hanya sekedar menghela nafas. Ya, harus menghela nafas. Kecuali sekedar itu. Jadi tidak boleh kemudian kita diam, ya, kemudian melanjutkan selanjutnya, mereka tak paham. Tak paling lagi, ya, itu seperti itu. Yang selanjutnya adalah mura'atu hurufiha, memperhatikan hurufnya. Jadi makharijul huruf mereka penting. Ya, kapan ha, kapan ha, kapan shin, kapan sin, misalnya, kapan mereka harus. Karena kalau seandainya ini salah, mereka berdampak pada perubahan arti. Tasdid salah, mereka berdampak pada perubahan arti. Oleh sebab itu harus benar bacaannya. Mun sudah biasa benar, insya Allah cepat juga, karena sudah biasa benar. Tapi kalau biasa bentroban, pas membenarkan ini sulit. Oleh sebab itu tidak bisa sempurna kita lakukan, dan dampaknya adalah sholat kita menjadi tidak sah. Sholat kita menjadi tidak sah. Mereka penting untuk kemudian saya tegaskan, mura'atu hurufiha itu seperti itu. Juga mura'atu tasdidatiha, tasdidnya. Mungkin pernah saya jelaskan di sini tentang iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka itu artinya kami. Hanya kepadamu ya Allah na'budu, kami menyembah, wa iyyaka, dan hanya kepadamu nasta'inu, kami memohon pertolongan. Kalau pakai tasdid, iyyaka, hanya kepadamu. Kalau seandainya kemudian karena terlalu cepat akhirnya tidak ada tasdid, iyyaka.
tanpa tasdid. Ini artinya berubah. Artinya menjadi sorot matahari, sinar matahari. Akhirnya apa? Kepada sinar matahari, na'budu, kami menyembah, wa iyyaka misalnya tanpa tasdid, kepada sinar matahari, nasta'inu, kami memohon. Ada lagi. Sholat mereka harus khusyuk. Kekhusyukan ini yang menjadi nilai dari sholat kita. Kalau seandainya kita sholat itu kemudian 5 menit dan ternyata khusyuknya adalah 5 detik, maka nilai sholat kita terletak pada 5 detik itu. Kalau seandainya kemudian sama sekali tidak ada khusyuknya, maka sebenarnya nilai sholat kita tidak ada sama sekali. Makin khusyuk panjenengan, makin bernilai sholat. Khusyuk itu apa, Ustaz? Khusyuk itu adalah sadar panjenengan ngelakuin apa, mengucapkan apa. Itu sadar itu. Ya, itu sulit. Itu sulit. Tidak memperhatikan ya makharijul hurufnya, ya huruf-hurufnya itu bagaimana pelafatannya itu menjadi penting, pun juga demikian tasdidnya itu juga begitu. Ya. Jangan sampai kemudian misalnya tidak diperhatikan, karena kalau seandainya hurufnya salah, kalau seandainya tasdidnya salah, itu akan berdampak pada arti. Yang penting untuk kemudian dikasih. Wa alla yasquta saktatan tawilatan, dan tidak diam dengan diam yang panjang seperti tadi itu, kecuali karena ada darurat. Setelah kita misalnya alhamdulillahirabbil alamin, lepas beneran lepas. Ini enggak betul nih. Apa ya setelah alhamdulillahirabbil alamin? Ya Allah. Ya, tiba-tiba. Ya. Nah, kalau seandainya kemudian orang baca Fatihah, orang baca apa, kok kemudian lupa, diperhatikan, penting untuk kemudian diperhatikan. Kita tidak boleh mengingatkan imam yang sedang seperti itu selagi imam itu masih mengulang. Kalau seandainya sudah menyerah, baru kita mengingatkan. Itu namanya al-fathu, mengingatkan imam. Ya, sabbihisma rabbikal a'la. Pas tidak bisa diteruskan, apa jadi kan bisa ngomong. Ya, itu tidak termasuk dalam kategori yang memisah Fatihah kita. Panjenengan misalnya karena imamnya cepat, kemudian bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, imam duluan waladhdallin, panjenengan kita marah nama Fatihah, kemudian panjenengan karena imam waladhdallin, maka disunahkan untuk takmim, untuk mengatakan amin bersama. Neka panjenengan tidak termasuk dalam kategori memotong Fatihah, yang harusnya misalnya kalau dianggap memotong, itu harus mulai dari awal lagi. Paham ya? Memotong Fatihah, neka tidak termasuk. Kata-kata takmimul makmum itu, aminnya makmum itu tidak termasuk dalam kategori yang memotong Fatihah. Dianggap memotong, tidak sampai membatalkan. Kita pakai panjenengan misalnya la haula wala quwwata illa billah, membaca seperti itu, membaca tasbih, membaca macam-macam, tidak sampai membatalkan. Tapi kalau seandainya pada saat itu sampean itu adalah sedang membaca Fatihah, maka di situ termasuk dalam kategori memotong Fatihah, dan karena demikian maka sampean harus dari awal lagi. Kalau takminul makmum itu tidak. Itu seperti itu. Ya, kemudian wala yasqutu saktatan tawilatan wala qasiratan yuqsad biha qat'ul qira'ah. Atau dia panjenengan itu diam tapi niat memang memotong Fatihah. Jadi itu tergantung niat. Yang dimaksud dengan diam yang sebentar itu, yang dimaafkan itu dianggap memotong Fatihah. Oleh sebab itu panjenengan misalnya ada darurat, mau panjenengan abadi. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita waktu. Ya. Wassalam. Tanda saya tadi alhamdulillahirabbil alamin. Lebih baik dari awal lagi aja. Kalau kita ragu, pas gotok. Jangan diteruskan itu. Dari awal lagi aja. Kalau seandainya kita ragu, ini memang darurat, tidak bisa kita hindari misalnya. Tapi kalau seandainya panjenengan itu berpikir, kira-kira saya tadi sudah ada yang masa jeda di mana seharusnya saya bisa baca, tapi saya tidak baca karena mungkin masih apa gitu. Lebih baik kalau seandainya seperti itu di awal, dimulai dari awal lagi. Mereka gitu.
banyak masalah-masalah yang kemudian misalnya ketika kita baca Fatihah itu menyebabkan kita pada akhirnya tidak memenuhi persyaratan Fatihah sehingga dianggap tidak membaca rukun Fatihah. Kenapa diantaranya muwalat? Ini kasih tahu lagi, muwalat jangan sampai diputus pada sesuatu yang lain. Diputus sesuatu yang lain yang memungkinkan itu adalah al-fathu dan amin. Al-fathu itu apa? Dalam rangka mengingatkan imam yang pada saat itu bacaannya muter-muter tak sampai misalnya. Ya, kalau seandainya sudah menyerah begitu, panjenengan ngomong pada saat itu misalnya panjenengan sedang baca Fatihah, maka diteruskan. Itu tidak termasuk dalam kategori memotong Fatihah. Mereka seperti itu. Kemudian basmalah, bismillah, mereka merupakan bagian dari Fatihah. Memang mereka madhab. Jadi kalau panjenengan misalnya sedang umroh, mungkin bisa berangkat ya, bisa berangkat umroh. Mereka madhab mereka banyak. Ada yang menganggap Fatihah apa? Bismillah mereka merupakan bagian dari Fatihah. Ada yang menganggap itu bukan merupakan bagian dari Fatihah. Jadi tak mengapa. Harus membaca, harus kita baca. Itu seperti itu. Tidak boleh salah harokat, karena kalau salah harokat itu berdampak pada adanya perbedaan arti. Kata-kata an'amta, engkau beri nikmat. Kalau an'amtu pakai tu, saya beri nikmat. An'amti misalnya, taknya kemudian di fathah, taknya di dhamma, taknya di kasrah, itu berdampak pada perubahan arti. Kita tidak mungkin bisa sampai ke sana, cuman ini peringatan saja. Kalau sudah baca Fatihah, kalau bisa jangan main-main, karena ini adalah rukun. Kalau seandainya itu sudah terkait dengan rukun, kalau seandainya kita baca salah, maka kita dianggap tidak memenuhi persyaratan rukunnya itu. Rukun dianggap kita tidak lakukan, karena rukun yang dihantam, maka salatnya tidak sah. Mereka penting untuk kemudian ditegaskan. Kemudian harus dilakukan pada saat kita berdiri, dan juga harus jangan terlalu lirik peserta sampai pada akhirnya kita mendengar. Jangan sampai kita membacanya itu kita sendiri gak dengar, kita sendiri gak dengar. Harus jangan sampai kemudian sangat tidak ada suara sehingga kita sendiri tidak dengar. Jadi harus ya, Fatihah itu harus dibaca dengan nyaring, jangan tidak nyaring gitu. Nyaring itu standarnya apa? Nyaring itu standarnya adalah kita orang sendiri, itu mendengar bacaan kita sendiri. Jangan sampai kalau orang lain kalau seandainya sedang munfarid, orang lain tidak dengar, itu biasa. Tapi kalau seandainya diri kita tidak mendengar, bacaan kita tidak dengar, nah itu tidak dianggap memenuhi syarat. Itu seperti itu. Dan yang terakhir itu adalah kita yang dibolehkan itu hanya sekedar amin saja atau al-fathu. Al-fathu itu adalah sedang mengingatkan bacaan imam yang kebetulan disitu salah, yang kebetulan imam mereka masih bingung, dan seterusnya. Mereka tentang Fatihah membeda orang paham, membeda masalah-masalah yang lain yang memungkinkan perlu didiskusikan, dipersilahkan. Belum lestari, terus beda oleh asolat terus kan soalnya betul solat kasa benih niat jadi imam gitu, terus dia maghrib. Iya, kadang-kadang begitu memang. Pokoknya saya rata. Jadi niat imam itu tidak harus pada waktu awal sholat. Ya, pada saat kita diberi informasi saya sedang mau bermakmum dengan panjenengan, maka panjenengan pada waktu itu sudah bisa berniat saya niat menjadi imam. Apa wajib itu? Tidak wajib. Bedanya apa? Kalau seandainya panjenengan tidak niat menjadi imam, maka sampean tidak mendapatkan pahala jamaah. Hanya itu. Kalau seandainya pada saat panjenengan sebelum apakah sedang duduk, apakah sedang berdiri, macam-macam, ikut azan, pas panjenengan pas kaget misalnya, ya kerja misalnya, ya pokoknya kan biasanya begitu, ya begitu itu. Nah itu
pada waktu itu sampai imam makmum kepada yang orang ini yang sejak awal dia tidak niat imam jadi imam, itu boleh. Nah, imam pada saat itu ya orang yang kemudian awalnya tidak menjadi imam dan kemudian di tengah-tengah ada orang yang makmum sehingga dia menjadi imam, itu tergantung boleh pakai imam, boleh niat imam, boleh tidak. Tapi kalau tidak, maneman. Kenapa? Karena dia tidak mendapatkan pahala jadi imam. Nah, kayak gitu. Imam, nah, terus makmumnya ini anak-anak. Awalnya sih, awalnya khusyuk. Terus makmumnya ini anak-anak. Cara mengatasi kehusuan agar anak-anak ini kan katanya biot gitu. Ya, cara mengatasi khusyuknya itu yang saya pikirkan itu gimana? Masalahnya yang makmum ini kadang anak-anak. Nah, cuman yang saya yang pertanyakan supaya khusyuk itu gimana? Iya. Khusyuk itu tidak bisa dilatih. Kesadaran, tingkatan dan seterusnya. Oleh sebab itu kan ada cerita banyak kan, ya kan? Imam Ali apa siapa ketika kemudian misalnya kena panah itu, sebentar ya saya sholat, ya kan? Saya sholat. Ya setelah sholat ternyata anak panahnya itu dicabut. Loh, kok gak dicabut? Ya sudah selesai. Ternyata pada waktu sholat karena dia itu kemudian sangat dekat dengan Allah gitu ya, dia khusyuk seakan-akan ada ka'annaka tarahu, seperti kamu melihat Tuhan. Fa'ilam takun tarahu, kalau seandainya kamu tidak mampu melihat Tuhan, yakinlah bahwa Tuhan sedang melihat kamu, kan begitu. Kalau yang baik itu kan begitu. Tapi itu sulit memang. Biasanya saya berbeda masalah, ini kan sulit. Oleh sebab itu kan gini, kalau seandainya, ayo kita lihat, kita analisis, kira-kira kita menjadikan tidak khusyuk itu apa? Ustaz, mata kita, telinga kita, macam-macam itu yang menjadikan. Bagaimana kalau seandainya pada waktu, tidak apa itu, kalau pada waktu kita sholat itu kita memejamkan mata. Kalau seandainya yang mengganggu kekhusyuan itu adalah indera penglihatan. Kalau seandainya ini bagaimana? Pokok-pokok mereka tidak normal, nggak bisa berarti. Tapi itu berlatih. Ya itu memang berlatih. Karena itu tidak mudah. Tapi khusyuk itu mereka tak bisa, misalnya pelatihan sholat khusyuk kan badai itu, ya. Abu Sangkan kan dulu ada terkenal Abu Sangkan itu, sementara pun tak laku pun. Karena memang khusyuk mereka tidak bisa dilatih. Kalau sedang meskipun biasanya khusyuk, kok kemudian setelah itu ada masalah, ya kan? Itu kan ada, saya rasa Imam mungkin Yaifal, ceritanya Yaifal Bangkalan itu pada saat di oleh darat apa itu pulau jenengan itu seakan-akan nyunggi nopo macam itu, kadang nyunggi nopo berkat nopo gitu ya. Akhirnya sadar, oh iya memang saya pada saat rakaat ini itu sedang berpikir tentang yang ini diberi mukasyafah, diberi orang-orang sama dengan adiknya Imam Ghazali. Saya ngarang kitab biasa. Ketika makmum kepada Imam Al-Ghazali itu melihat darah. Al-Ghazali itu dilihat sebagai darah, gitu. Itu seperti itu. Akhirnya dia itu apa mufarraqah atau apa gitu, akhirnya dikomplain. Akhirnya ditanya, kenapa sampai? Oh iya, saya ketika sholat sedang berpikir tentang masalah darah. Akhirnya yang kelihatan itu adalah darah. Itu seperti itu. Saya penting berusaha keras. Memang khusyuk itu adalah pengalaman, apalagi kalau sudah atau karban segini repot kan. Biasanya repot itu kemudian khusyuk dia repot. Itu ada yang lain? Syarat-syaratnya untuk jadi orang yang kemudian sah menjadi imam itu adalah yang selevel. Ini bacaan Fatihahnya jelek, boleh jadi imam untuk yang sama-sama jelek bacaan Fatihahnya. Mon sebagus, mereka harus jadi imam. Mon kemudian bermakmum kepada orang yang lebih jelek bacaannya, mereka tak boleh. Apalagi kemudian mereka memang yang tadi itu jeleknya itu sampai merubah arti. Mereka tak boleh. Oleh mereka jadi imam, kayak mon selevel.
pada sama-sama pilunya misalnya, sama-sama apa gitu. Itu boleh. Kalau seandainya tidak, a'lamuhum, yang paling alim, yang paling berilmu, hasanuhum. Kalau bisa ya, kalau ada yang sepuh, yang lebih sepuh. Tapi itu kesunahan yang fatal itu adalah bacaan Fatihahnya itu, standarnya Fatihah. Oleh sebab itu, kalau seandainya kita kok menjumpai imam, kok ternyata bacaannya itu nggak benar menurut pemahaman kita, sebenarnya kita diharuskan untuk mufarokoh. Mufarokoh ini kan apa? Memisahkan diri untuk kemudian langsung berniat untuk tidak berjamaah pada waktu itu, karena kita yakini bahwa bacaan Fatihahnya mereka benar, mereka salah. Itu seperti itu. Beda. Imamnya memang itu Nggak ada lagi imam. nggak ada lagi Ya. gantinya. Kalau seandainya kita berkesimpulan seperti itu, bahwa imam mereka karena gengsi, maka tidak bisa diganti. Memang mereka termenentur dari imam, tak bisa ganti. Itu misalnya seperti itu. Maka lebih baik tidak imam. Tidak, lebih baik tidak. Misalkan di masyarakat sini Iya. ada seorang imam yang pinter dah Yang ada itu. Iya. Sehingga kalau seandainya pemerintahan ini kemudian berlaku, ketika menjelaskan tasawuf imam ala ra'iyah manutun bil maslahat, imam sholat maktubah itu sebenarnya harus ditetapkan oleh penguasa, oleh pemimpin, oleh pemerintah sebenarnya itu. Sehingga kalau seandainya orang sekarang nikah, beda sertifikatnya harusnya, tapi Pak cukup jadi mengenai bujur. Pak beda sertifikat apa? Betul, itu seperti itu. Ya, itu seperti itu. Ya, tapi insya Allah kalau sekarang itu bacaan اللهم انا نسالك السلامه في الدين وعافيه في الجسد وزياده في العلم وتوبه في الرزق وتوبه قبل الموت ورحمه عند الموت ومغفره بعد الموت. اللهم اعنا علم في سكرات الموت ونجاه من النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه. ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الآخرة حسنه وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سيد الفاتحة. Assalamualaikum Abang. Waalaikumsalam. Siapa namanya Abang? Nama saya Bapak Warno. Iya. Terus tadi dari Pak Kiai Haris, apa yang beliau sampaikan tentang apa tadi? Yang tadi beliau yang disampaikan itu babnya bab sholat sama Bacaan Fatihah, terus niat wudu, terus niat baca menjadi imam. menjadi imam. Itu ya. Oke. Terus itu tadi apa namanya? Dalam waktu kurun ini pengajian apa selalu ada Pak Kiai, apa ganti-ganti? Kalau pengajiannya tiap Malam satu Jumat bulan ya? satu kali. Oh, untuk, tiap diisi. malam Jumat, Mas. Itu tadi kitab kuning ya? Iya, kita Oke. Terima kasih. sama-sama. Itulah tadi ngaji kitab kuning yang disampaikan oleh Kiai atau Ustadz Haris, yang memang disampaikan sesuai level santrinya. Tadi malam santrinya adalah bapak-bapak karena memang kita satu RT ya. Jadi beliau juga menyampaikan ada sedikit bahasa Maduranya karena memang komunitas di situ adalah Madures ya. Oke, thank you very much. Have a nice morning. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah, baldatun thayyibatun, warabun ghafur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye. Oke, itu tadi ngaji bareng Ustadz Haris atau Kiai Haris ya, yang ada di Jember. Don't forget, subscribe, like, comment, and share. Goodbye.